channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @rianfrdnt. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tante Manis Bergaun Merah. Cerita kali ini akan lebih menarik karena aku mendapatkan dari berbagai sumber terpercaya yang sudah bersedia untuk berbagi cerita. Ceritanya terjadi pada tahun 2019 di sebuah perusahaan berbasis industri makanan siap saji yang tidak bisa disebutkan namanya. Di perusahaan berbasis makanan siap saji ini terdapat kurang lebih 200 karyawan yang bekerja di dalam satu shift. Kali ini cerita bermula dari seorang karyawati yang bernama Hasna. Saat bekerja di shift 2, Hasna dan ketiga temannya tengah berkumpul di sebuah kantin yang terletak di sudut perusahaan tersebut. Saat itu perusahaan tempatnya bekerja tidak memproduksi barang dalam jumlah banyak, sehingga pada pukul 9 malam mereka bisa santai-santai di kantin karena proses produksi sudah berhenti. Saat itu sedang tren aplikasi hiburan yang menampilkan penggunanya tengah berjoget. Karena Hasna dan ketiga temannya itu mempunyai aplikasinya, mereka pun melakukan hal yang sama, berjoget bersama. Pada waktu bersamaan, saat mereka tengah asik berjoget, tiba-tiba Hasna memunculkan reaksi yang aneh, seperti melotot dan berjoget layaknya jaipongan. Ketiga temannya itu memarahi Hasna. Kamu mah malah pindah sendiri, ikutin gerakan dong. Tapi Hasna justru semakin menjadi. Bahkan tariannya seperti penari jaipong yang sudah sangat lihai. Sontak ketiga temannya itu terkejut ketika Hasna tidak mau berhenti dengan tariannya itu. Ketiga temannya itu pun berlarian mencari bala bantuan. Mereka berpikir bahwa ada kejadian yang tidak biasa yang dialami oleh Hasna. Kemudian datanglah ketiga orang karyawan yang bernama Sandria, Sandi, dan Dudung. Saat mereka sampai di kantin, mereka sudah mendapati Hasna yang tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Kemudian mereka pun membawa Hasna ke dalam musola untuk diistirahatkan. Situasi pada saat itu sudah mulai tidak karuan, sebab video rekaman Hasna tengah berjoget layaknya jaipongan itu berhasil diabadikan. Aku sudah minta videonya, namun kata Nur saksi dalam kejadian tersebut, katanya video tersebut sudah dihapus atas permintaan dari pihak perusahaan. Saat Hasna tengah ditangani di musola yang berada di perusahaan tersebut, tiba-tiba Hasna pun menggeram. Matanya kemudian melotot. Ia kehilangan kesadaran dengan menjerit begitu keras. Semuanya pun kemudian berlarian ketakutan. Pak Endang, foreman produksi di perusahaan tersebut, mencoba menyadarkan Hasna dengan menyuruh Hasna untuk mengucap istighfar. Singkat cerita, setelah Hasna tersadar, kemudian terdengar suara jeritan dari dalam loker perempuan. Itu berasal dari Dini. Kali ini dia yang kerasukan, persis seperti Hasna. Dini berjoget layaknya jaipongan.
padahal Dini tidak sama sekali mempunyai basic sebagai penari. Tubuh Dini yang berisi itu menampilkan tarian lihai yang menunjukkan bahwa seolah Dini itu adalah penari profesional. Kepalanya pun lenggak-lenggok dengan sorot mata yang tajam. Ia pun bahkan menembangkan sebuah lagu Sunda. Suaranya begitu nyaring sekali, sehingga membuat para karyawati berhamburan menuju pos security yang berada di dekat gerbang masuk menuju perusahaan. Kali ini cerita berbalik. Hasna kemudian mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya keesokan harinya. Ia pun mengungkapkan bahwa ia melihat sosok wanita cantik yang memakai konde. Wanita itu menghampirinya saat tengah asik berjoget untuk sebuah aplikasi tersebut. Wanita itu Hasna ungkapkan mengenakan kebaya berwarna merah. Penampilannya persis seperti sinden-sinden Jawa. Lalu setelahnya ia tidak mengingat apapun lagi. Hasna pun mengungkapkan bahwa jangankan menari jaipong, melihat seorang penari jaipong pun aku tidak pernah melihatnya, ungkapnya. Karena kan saya bukan asli orang sini, jadi tidak mungkin saya bisa seperti itu, sambungnya kemudian. Kemudian security di perusahaan tersebut memberikan pengakuan bahwa pernah di suatu malam Jumat saat dia tengah piket malam pada pukul 1 pagi, ia mendengar suara wanita tengah menembang nyanyian Sunda. Namun ia tidak berani membeberkan hal ini kepada siapapun. Pernah, sudah lama, sekitar 2 bulan yang lalu, ungkap Pak Sali sang security. Saya kan waktu itu lagi piket pakai motor ke belakang, arah menuju kantin. Terus samar-samar saya mendengar suara wanita yang lagi bernyanyi Sunda, sambungnya kemudian. Kejadian serupa pun pernah dialami oleh seorang office boy yang pada saat itu bekerja di shift 3. Kejadiannya saat ia hendak membuang sampah ke belakang. Tiba-tiba ia mendengar ada suara wanita yang tengah menembang. Bahkan ia mendengarnya dengan begitu jelas. Saya pikirkan ada karyawati cewek gitu di kantin. Jadi saya tidak mau berpikir yang macam-macam, ungkap sang office boy. Pada hari-hari berikutnya, kemudian tidak ada yang berani untuk makan di area kantin. Banyak yang istirahat makan khususnya shift malam di dalam loker. Hingga kemudian perusahaan memberikan peraturan untuk tidak membawa makanan ke dalam loker. Dan mau tidak mau akhirnya peraturan itu harus dilaksanakan. Cerita tentang wanita berparas cantik penghuni kantin itu pun terus berlanjut. Pada malam Jumat pukul 11 malam, saat para pekerja shift 2 keluar, digantikan oleh pekerja pada shift berikutnya. Kesurupan massal terjadi saat itu. Cerita bermula dari Imas yang merasa mual dan pusing. Lalu tiba-tiba ia pingsan saat keluar dari gedung produksi. Semua sontak terkejut akan kejadian tersebut, sebab hal yang dialami Hasna 1 minggu yang lalu masih bersarang di kepala para pekerja di perusahaan itu. Imas pun kemudian diangkat dan diamankan di musola. Ia diberikan bantuan pertolongan dengan menciumkan aroma minyak kayu putih kepada hidungnya. Tak lama Imas pun membuka matanya. Namun itu bukanlah Imas. Tubuhnya sudah dikuasai oleh makhluk halus yang bersarang di dalamnya. Imas menjerit dengan kencang sekali. Matanya melotot dengan menyimpan amarah yang begitu dalam. Semua karyawati diminta untuk tetap tenang.
apalagi para pekerja yang baru masuk pada shift 3. Produksi malam itu sementara pun ditunda karena keadaan semakin gaduh. Sebab Selvi tiba-tiba terjatuh di lantai dan tidak sadarkan diri. Setelah Selvi terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian disusul oleh Dini yang lagi-lagi mengalami kerasukan. "Saya terganggu oleh kalian. Saya sedang beristirahat," ucap Dini yang saat itu dikuasai oleh makhluk halus. Dini berhasil dinetralisir oleh Pak Osi, asisten manajer yang ditelepon oleh Pak Sali. Namun setelah Dini tersadar, kini giliran Selvi yang semakin menjadi. Selvi nampak menari seraya tertawa cekikikan. Tawanya begitu nyaring sekali dan membuat seluruh karyawati yang berada di sana menjerit ketakutan dan berhamburan, memaksa untuk keluar dari gedung perusahaan tersebut. Namun alih-alih mencoba menghindari kerasukan, justru Nur yang saat itu berlindung di pos security kini merasakan mual dan sakit di kepala yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Singkat cerita, produksi malam itu kemudian dibatalkan saat setelah semuanya berhasil dinetralisir sekitar pukul 3 pagi. Setelahnya para karyawan diminta untuk pulang ke rumah masing-masing, menghimbau kejadian yang tidak diinginkan terjadi kembali. Keesokan harinya nampak Selvi tidak masuk bekerja. Keluarganya mengabarkan bahwa Selvi jatuh sakit. Surat SKD akan dikirimkan segera kepada perusahaan tersebut. Pada hari Senin, Selvi kembali masuk bekerja. Namun ada yang aneh dari raut wajahnya. Ia nampak lemah dan lesu, tidak seperti biasanya yang selalu tampil ceria dan aktif di lingkungan perusahaan tersebut. Pada saat foreman memimpin briefing sebelum bekerja, Selvi pun tiba-tiba terjatuh. Ia tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke ruang kesehatan oleh Sandi. Seluruh karyawan di sana memiliki tanda tanya besar dalam kepala mereka akan Selvi yang tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri tersebut. Apalagi mengingat Selvi yang tempo hari mengalami kerasukan. Foreman meminta kepada seluruh karyawan-karyawati tetap tenang. "Kemarin Selvi kan sakit, mungkin sekarang masih belum fit. Kita tidak boleh mikir yang macam-macam ya," ucap sang leader dalam tempat bekerja tersebut. Butuh waktu yang lama untuk membuat Selvi tersadar dari pingsannya tersebut. Hingga pada saat ia tersadar, tiba-tiba ia pun menjerit. Pak Osi yang ada di samping Selvi itu terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Umi yang menemani Selvi di ruang kesehatan pada saat itu. Tiba-tiba Selvi seperti menggigil kedinginan. Tubuhnya bergetar seperti tengah berada di dalam kulkas yang suhunya di bawah minus derajat. Wajahnya pucat pasi, bahkan ia pun selalu menutup matanya, seperti melihat sesuatu yang aneh yang berada di hadapannya tersebut. Lalu kemudian Pak Bayu HRD, begitu pula Pak Eko, direktur perusahaan tersebut, kemudian memberikan dispensasi kepada Selvi. Ia diperbolehkan untuk pulang dan karena suhu badannya panas sekali pada saat itu. Umi pada saat itu memperhatikan gerak-gerik Selvi yang menurutnya tidak masuk di akal. Saat Selvi berada di ruang kesehatan, Selvi terlihat melihat ke sana kemari, seperti seolah ada yang mengikuti dirinya. Sang foreman pun memberitahukan kepada seluruh karyawan-karyawatinya
bahwa Selfie memutuskan mengundurkan diri dari kontrak kerjanya sangatlah disayangkan karena Selfie baru saja bekerja selama 3 minggu dari 1 tahun masa kontraknya. Semua karyawan-karyawati di sana pun berpikir demikian karena mengingat bahwa Selfie memiliki pribadi yang bersahabat dengan seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Hingga kemudian Nur pun mencoba menelpon Selfie pada saat setelah pulang bekerja. Namun pada saat itu nomor Selfie sudah tidak aktif. Kemudian Nur pun mencari tahu kediaman Selfie. Dan pada saat itu Nur pun berhasil mendapatkannya dari Sinta yang kebetulan bekerja pada perusahaan itu juga. Sinta yang mendengar alasan Nur yang penasaran akan pengunduran diri, Selfie pun dibuat penasaran pula. Akhirnya mereka pun mencari tahu berdua dan datang ke kediaman Selfie pada hari Minggu pagi. Pada saat itu kedatangan mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Selfie. Orang tuanya Selfie mengungkapkan sesuatu yang membuat Nur dan Sinta terkejut. Jadi begini nak, Selfie mengundurkan diri karena terus diikuti sama arwah wanita yang ada di sana, ucap ibu Selfie. Terus sekarang Selfie-nya di mana bu? Tanya Nur. Kemudian ibunya Selfie mengajak mereka berdua ke dalam kamar Selfie. Dan di sana terlihat Selfie tengah duduk dengan lamunannya. Kedatangan Nur dan Sinta pun bahkan ia acukan. Beberapa kali Nur dan Sinta memanggil namanya dan menepuk-nepuk pundak Selfie tersebut. Namun Selfie hanya terdiam dengan pandangan kosong. Ya begitu Neng, Selfie juga jadi susah makan, ucap ibunya Selfie. Singkat cerita, Selfie sudah melakukan ruqyah secara Islam selama 7 kali dan kemudian sembuh seperti semula. Ia bahkan tidak mengingat apa-apa saat Nur bertanya tentang apa yang terjadi kepadanya. Aku tidak mengingat apa-apa. Seingat aku lagi bekerja dan wanita yang pakai kebaya merah itu terus menghampiriku dengan senyuman, ungkap Selfie. Selfie pun mengingat-ingat barangkali ada hal yang pernah tidak sengaja ia lakukan pada saat bekerja di perusahaan tersebut. Selfie pun mengungkapkan, aku pernah bilang ke Teh Ajeng, tidak usah takut sama yang begituan. Mereka hanya mitos, ucap Selfie. Nur pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa Selfie berkata yang semena-mena terhadap penunggu yang ada di perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya arwah wanita itu terus menghantuinya. Ya sudah, sekarang yang penting kamu sehat-sehat ya, ucap Nur. Berbicara tentang keberadaan makhluk halus memang seringkali menjadi bahan perdebatan yang panjang. Ada yang percaya akan adanya mereka, juga ada yang tidak percaya akan hal itu dan menamainya sebagai mitos belaka. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya saat kita berada di tempat baru, kita itu sejatinya adalah seorang tamu. Etika seorang tamu adalah menghormati pemilik rumah dan ruang lingkupnya. Jadi untuk itu kita harus belajar menjadi tamu yang baik, menjadi tamu yang tidak bersikap semena-mena, bahkan kurang ajar di tempat yang baru kita datangi atau kita singgahi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tante Manis Bergaun Merah. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.